Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syaiba Amalia dan rekan saya Azan Jamhari. Di sini izinkan kami melaporkan hasil kegiatan kuliah kerja lapangan KKL jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini KKL telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 lalu, yaitu dengan mengadakan kunjungan yang pertama di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Budaya dan yang kedua yaitu di Ponpes Ali Maksum yang berada di Jalan Kiai Haji Ali Maksum Krapiak, Yogyakarta. Selama melaksanakan kunjungan di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Budaya Departemen Antropologi, Bapak Wahyu Kuncoro memberikan materi pengenalan mengenai jurusan Antropologi Budaya. Di sini pasti masih pada asing dengan jurusan Antropologi Budaya. Nah, secara bahasa, antropologi berasal dari kata anthropos yang memiliki arti manusia dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya itu, antropologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan serta seluk-beluk kehidupan manusia secara luas, tanpa membatasi dengan ruang dan waktu, sehingga studinya dapat lebih dinamis dan juga kompleks. Jurusan ini akan belajar mengenai segala hal yang berkaitan dengan manusia, khususnya itu pada biologi, budaya, sosial, bahasa, pola pikir, dan juga yang lainnya. Nah, pembelajaran ini tidak hanya dilakukan pada masyarakat saat ini, tetapi juga pada masyarakat masa lalu dan juga masa depan. Sehingga ada yang menyebutnya ilmu ini dengan ilmu warisan kolonial. Adapun cabang-cabang dari antropologi ini yaitu ada fisik biologi, ada budaya sosial, linguistik, adapun psikologi. Nah, untuk fisik biologi itu mempelajari tentang evolusi manusia, fisik maupun genetiknya. Sedangkan untuk yang cabang budaya atau sosial itu mempelajari tentang struktur sosial dan budaya di lingkungan masyarakat tersebut. Cabang linguistik mempelajari tentang bahasa manusia yang juga dianggap sebagai sifat budaya, dan terakhir cabang psikologi itu membahas tentang pandangan ataupun hubungan kepribadian dengan budaya sekitar. Nah, dalam antropologi ini menggunakan suatu pendekatan untuk penelitian budaya, yaitu pendekatan etnografi, yang dimana pendekatan ini ada dua objek pembahasan, yaitu tentang proses pengumpulan data atau yang sering disebut dengan metode, dan juga ada produk akhir atau hasil penelitian. Nah, dalam proses penelitian itu, peneliti harus memiliki partisipasi dalam proses budayanya, yaitu dengan melihat dan juga mengamati proses itu dengan baik. Nah, dalam program Antropologi Budaya S1 Universitas Gadjah Mada ada beberapa divisi yang dapat dipelajari oleh mahasiswa, yaitu ada divisi pengembangan, yaitu diantaranya ada kajian tematik, teologi, metodologi, dan juga kajian kewilayahan. Kemudian ada pun divisi spesialisasi yang dimana mencakup kajian ekologi, agraria, ekonomi, politik kewargaan, seni, media, dan budaya yang populer. Lalu yang terakhir itu ada divisi kewilayahan yang mengkaji budaya yang berasal dari wilayah itu di Indonesia, misal pada wilayah Sunda, Jawa, dan Bali. Kemudian di wilayah yang kedua itu dikaji di wilayah Asia Tenggara. Nah, dalam kajian ini juga terdapat unsur postkolonialisme, yaitu budaya Timur Tengah yang ada unsur kontribusi kolonialismenya. Bapak Wahyu Kuncoro tidak hanya menyampaikan materi mengenai antropologi budaya, tetapi ada juga antropologi agama, yaitu dalam kajian antropologi agama terdapat 3 fokus utama pembahasan. Di antaranya yang pertama, memperkenalkan keragaman sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang berkembang di Indonesia maupun di dunia dengan pendekatan perbandingan budaya. Yang kedua, yaitu memahami keragaman tersebut melalui 2 sudut pandang, universalisme yaitu perspektif umumnitas budaya, partikularisme konteks sosial budaya yaitu lebih spesifik dari masing-masing masyarakat tersebut. Yang terakhir
Teorinya yaitu membahas teori-teori terkini dalam antropologi agama serta topik klasik seperti ritual, mitos, pengorbanan, otoritas, dan juga moralitas. Nah, cukup sekian penyampaian laporan hasil kegiatan KKL di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Ajeng Jamhari menyampaikan laporan di Pondok Pesantren Al-Maksum, Krapiak, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat kunjungan kedua dari kami, yaitu Pondok Pesantren Krapiak Al-Maksum. Nah, jadi ponpes ini dirintis pada awal abad 20, kurang lebih tahun 1911. Setelah pendirinya yaitu Simbah Muhammad Haji Munawir, 21 tahun sebelumnya berada di kawasan Tanah Suci antara Mekah dan Madinah. Nah, beliau ini berguru dan menimba ilmu kepada para ulama yang ada di sana. Setelah sebelumnya berguru kepada para kiai yang ada di tanah Jawa. Guru-guru beliau diantaranya ada Simbah Kiai Haji Nawawi Bantul, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Kiai Muhammad Soleh bin Umar Darat Semarang yang berasal dari Jepara. Kemudian mulai tahun 11 atau 100 tahun lebih yang lalu, beliau mengembangkan satu pesantren baru yang kemudian beliau dijuluki Mahaguru Al-Quran Nusantara sebagai perintis ponpes yang fokus pada Al-Quran. Kemudian juga mempelajari qiraatnya, yang sebelumnya jelas sudah ada kiai atau santri yang hafal Al-Quran. Namun sebagai pondok pesantren yang memang menggeluti fokus di bidang Al-Quran dan qiraat, dimulai oleh beliau menurut kesimpulan dari beberapa peninggalan yang ada dari beberapa hukum. Demikian pula bahwa sepeninggal beliau ada ponpes Al-Quran di tanah Jawa, ada juga yang di Malaysia. Secara jejaring, sanad masih bersambung ke Mbah Munawir. Ada belasan pondok Al-Quran yang memang pendirinya atau kiainya menimba ilmu di pondok pesantren Krapiak tersebut. Nah, selanjutnya sepeninggal beliau, ponpes Krapiak di mana lokasinya ada di sekitar masjid yang merupakan lokasi awal pondok pesantren itu berdiri, yaitu atas arahan dari seorang kiai yang bernama Kiai Said Sejambon. Beliau ini adalah gurunya Kiai Prof. Said Akil Siraj. Nah, supaya Kiai Munawir itu pindah dari Kauman di dalam benteng keraton ke kawasan Krapiak untuk mengembangkan pondok pesantren. Dalam pandangan atau rentang waktu yang panjang, mungkin bisa dilihat bahwa di Kauman tidak cukup untuk menampung para santri. Maka 400 meter dari masjid itu bukti pengembangan ponpes Krapiak sepeninggal Kiai Haji Munawir di tangan sosok menantu beliau, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Nah, Kiai Haji Ali Maksum bukan santri tahfidz seperti Kiai Haji Munawir, tetapi beliau ditemukan oleh Kiai Munawir karena pertemanan atau jejaring kiai. Kiai Munawir dengan Kiai Maksum Ahmad Lasem. Kiai Maksum ini termasuk tokoh pendiri NU. Kemudian Kiai Maksum ini tinggal mengasuh, mengembangkan ulum syariah. Jadi sepeninggal Kiai Munawir, Al-Quran dan qiraat tetap harus dipelajari. Namun ada pengembangan baru oleh Kiai Maksum, yaitu pengembangan bahasa ilmu Al-Quran seperti nahwu sorof. Beliau punya metode namanya sorof Krapiak. Kemudian hari ketika kamus Al-Munawir ini bagi sementara pihak sulit untuk mencari kosakata, dengan pendekatan sorof kamus ini jauh lebih mudah.
Kuncinya adalah ilmu membenahi konjungsi kata yang mungkin sangat membantu bagaimana kamus dan bahkan berbahasa Arab tanpa banyak membuka kamus. Ilmu sorof inilah yang sudah beliau kembangkan dan ajarkan semenjak mondok di Termas. Jadi di sana terkadang ada santri senior atau santri muda yang bikin metode nahwu sorof jadi lebih praktis, lebih mudah, dan kemudian uji coba metode tersebut beliau terapkan ketika berada di Krapyak. Bentuk pengembangan hanya hafal Al-Quran, tapi masih perlu memahami makna dan terjemah Al-Quran, karena beliau mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tafsir dan juga ilmu Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.